Saat bertemu Rasulullah, sahabat Nuaiman ini sengaja meminum khamr agar ditegur Rasulullah. "Ya Nuaiman, haram, jangan diminum lagi." Tegur Rasulullah. "Iya ya Rasul," jawab Nuaiman terus seperti itu. Hal ini dilakukan seperti itu dengan terus menerus saat ingin bertemu dengan Rasulullah. Hal ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah mengenai keistimewaan sahabat Nuaiman. Rasulullah SAW dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Sahabat yang dikenal pemalu yakni Utsman bin Affan. Namun ada salah satu sahabat terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafu'ah. Ia adalah salah satu seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada di dekatnya. Banyak kisah-kisah dari sahabat Nuaiman ini, salah satunya seperti yang diceritakan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Di antaranya adalah kisah Nuaiman yang memberikan hadiah madu kepada Rasulullah. Dikisahkan sahabat Nabi yang bernama Nuaiman ini melihat seorang penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual satupun. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu tersebut." Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan adanya madu yang dianggapnya adalah salah satu hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu tersebut kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madu tersebut, sang penjual madu pun berteriak, "Wahai Rasul, bayar dulu madu tersebut." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud di balik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah SAW. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya uang." Melalui cerita ini Rasulullah SAW
pun seakan-akan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang sangat baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan kepada mereka. Setelah makanan tersebut habis, disantap oleh Rasulullah dan yang lain. Tiba-tiba Nuaiman pun berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau bayar ya Rasulullah." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut, hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap bersama. Sahabat Nuaiman mempunyai keistimewaan yang sangat istimewa di mata Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu riwayat, Rasulullah tidak mau mengajar di suatu majelis jika tidak ada Nuaiman di dalamnya. Padahal disebutkan di banyak riwayat bahwa Nuaiman ini adalah salah satu sahabat yang hobi meminum khamr atau meminum alkohol. Bukan tanpa alasan sahabat Nuaiman melakukan hal tersebut, hanya untuk mencari perhatian Rasulullah SAW. Saat bertemu Rasulullah, sahabat Nuaiman ini sengaja meminum khamr agar ditegur Rasulullah. "Ya Nuaiman, haram, jangan diminum lagi," tegur Rasulullah. "Iya ya Rasul," jawab Nuaiman terus seperti itu. Hal ini dilakukan seperti itu dengan terus-menerus saat ingin bertemu dengan Rasulullah. Hal ini membuat Nuaiman sangat bahagia karena Rasulullah peduli terhadapnya. Saking istimewanya sahabat Nuaiman ini, saat beliau meninggal, Rasulullah sendiri yang memandikan, Rasulullah sendiri yang mengkafani. Padahal disebutkan jikalau ada seorang jenazah yang tersentuh oleh Rasulullah, haram baginya api neraka untuk menyentuh jenazah tersebut. Di saat pemakaman Nuaiman pun sama, sangat istimewa. Saat itu selesai sudah penguburan dari jenazah Nuaiman. Semua sahabat yang mengantar pulang meninggalkan, tapi tidak bagi Rasulullah. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak beranjak?" Tanya salah satu sahabat. Namun di sini sungguh luar biasa jawaban beliau. "Tidak, aku akan menunggu Nuaiman sampai selesai ditanyai oleh Munkar dan Nakir. Aku takut dia tidak bisa menjawabnya." Singkat cerita, jenazah Nuaiman didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. "Ya Nuaiman, man rabbuka?" tanya Munkar dan Nakir. "Allahu Rabbi," jawab Nuaiman. "Wa man nabiyuka?" tanya lagi Munkar dan Nakir. "Hah? Apa?" jawab Nuaiman. Ditanyai hal serupa sampai 3 kali, sampai-sampai di pertanyaan yang ketiga, "Wa man nabiyuka?" Nuaiman pun menjawab, "Jangan keras-keras, tuh orangnya masih ada di atas." Sontak hal ini membuat Rasulullah tersenyum, tertawa untuk kesekian kalinya meskipun Nuaiman sudah meninggal. Masya Allah, begitu istimewanya sahabat Nuaiman di mata Rasulullah. Meskipun seorang pemabuk, seorang yang usil, tapi Rasulullah sangat cinta terhadapnya dengan berbagai keistimewaan yang dia punya. Demikian kisah dari keistimewaan sahabat Nuaiman. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.